Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina sholihina ila yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarul muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dalam sebuah ayat kita mendapatkan pesan yang sangat menarik untuk kita kembangkan sebagai sebuah kesadaran kolektif. Dengan judul khutbah kita kali ini adalah visi politik Nabi Ibrahim alaihissalam, akselerasi edukasi memenangkan aspirasi. Dalam satu ayat Allah berfirman, daging-daging itu, darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapaikan dan mengantarkannya. Demikian Allah telah menundukkan, menganjurkan, mendidikkan kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya. Kepada kamu berilah kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi ini alam terasa ramah dengan kita. Mesti jam segini matahari biasanya agak terik. Mudah-mudahan kesejukan ini membuat kita juga bisa mendengarkan khutbah yang sejuk. Paling tidak pada hari ini kita punya satu suasana yang hampir sama tapi berbeda. Bisa jadi kita hari ini duduk mendengarkan khutbah, tetapi sudah tidak lagi bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Minggu lalu, pekan lalu, mungkin ada orang bersama istrinya pergi sholat, atau Idul Fitri kemarin. Sekarang yang bersangkutan telah mendahului kita. Semoga siapapun yang mengalami itu Allah berikan kekuatan iman dan Islam, dan tetap menyadari bahwa seluruh yang hidup itu pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada rakaat pertama, imam membacakan ayat yang sangat bagus sekali. Beliau menjelaskan tentang prosesi haji, adab-adab orang yang sedang berhaji, dan bagaimana dan seterusnya kita melakukan prosesi haji. Di rakaat kedua, imam membacakan tentang bagaimana sebuah perjalanan kisah seorang Abul Anbiya, seorang bapaknya para nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Mari kita dengarkan Allah memberikan pesan dalam surat 60 ayat 4, di mana Allah berfirman, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita berada pada satu situasi yang membuat kita perlu menghitung bahwa berbagai keadaan di negeri kita sesungguhnya sering kita lebih banyak memilih diam. Karena salah ngomong sedikit, sampai hari ini dalam catatan saya ada sekitar 3.000 orang ustadz dan ulama-ulama kita dalam penjara. Kita tidak cukup tahu apa sebabnya. Kalau salah dikit ditangkap, tapi yang salah banyak biarin. Yang korupsi dikit ditangkap, yang korupsi ratusan triliun senyum-senyum. Nah, jadi hari ini kita akan mulai dengan bagian pertama, hakikat berkurban atau hakikat ibadah haji. Kalau kita sering belajar bab fikih, kita belajar ibadah praktis. Tapi pahamkah kita ketika orang-orang berkerumun, berkumpul dengan prosesi haji dengan waktu dan tanggal yang ditentukan, mereka menggunakan seragam pakaian ihram. Para ahli dan ulama-ulama yang memahami filsafat ibadah, mereka mengatakan itu adalah prosesi di padang mahsyar.
di mana orang laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian sehelai benang pun kecuali pakaian ihram yang dia pakai dalam tahapan-tahapan prosesi ibadah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi ini kita akan mencoba membuka lipatan-lipatan sejarah, lipatan-lipatan pelajaran, supaya apa yang kita lakukan dari tahun ke tahun mengantarkan kita pada sebuah pengertian bahwa aktivitas ibadah itu mestinya mengantarkan kita kepada ma'rifat kepada Allah. Para ahli ilmu tasawuf mengajarkan kepada orang-orang yang tertib ibadahnya, orang yang kuat zikirnya, dia akan sampai kepada zauq al-halawatul iman. Dia akan pada sampai sebuah kesadaran bahwa dia berkumpul pada siang ini, pada pagi ini, karena dia ingin Allah ridho terhadap apa yang dia lakukan. Ada 10 ekor sapi, ada 20 sekian ekor kambing. Ayat tadi mengatakan bahwa yang sampai ke Allah itu adalah niatnya, adalah fungsi sosialnya. Yang menarik adalah ketika kita belajar mengetahui air Zam-Zam. Zam-Zam adalah sebuah mata air yang ada di bawah kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tapi mari kita berhitung. Di seluruh dunia orang juga menyembelih kambing. Di seluruh dunia orang menyembelih sapi. Tapi kita tidak pernah mendengar, oh Indonesia defisit sapi. Sapinya habis dipakai buat Idul Adha. Ternyata tidak. Ini pun kadang-kadang luput dari perhatian kita. Bisa dibayangkan di Indonesia ini ada 280 juta penduduk. Yang muslim itu sekitar 260-an juta. Patut diduga orang yang menyembelih sapi saja bisa di atas 5 sampai 10 juta ekor. Belum kambingnya mungkin bisa ketemu angka 20 sampai 50 juta ekor. Tapi kita nggak pernah dengar tuh Menteri Pertanian atau ada acara di televisi, para pemirsa, tolong nanti kurbannya pakai kelinci aja karena udah habis sapinya. Ternyata enggak. Jadi pada pagi ini saya mengajak para jamaah, judul penyampaian khutbah hari ini adalah visi politik Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan masuk satu persatu. Apa keteladanan beliau? Yang pertama adalah keberanian menghancurkan hal yang mengantarkan kita ke neraka. Patung-patung adalah sebuah penampakan yang kalau disembah dengan keyakinan akan memberikan keselamatan, pertolongan dan perlindungan, maka babnya musyrik. Dalam Islam ada 2 kelakuan yang tidak boleh kita ikuti. Yang pertama musyrik, yang kedua murtad. Kalau 2 itu kita lakukan dengan kesadaran yang penuh, maka dapat jelas alamatnya fi nari jahannama khalidina fiha abada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keteladanan yang kedua dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah keberanian menghadapi resiko perjuangan. Walaupun yang membuat patung itu ayahnya, tetapi ketika dia penggal satu persatu patung-patung kecil, tinggal patung yang gede. Wah, akhirnya kampaknya digantungin di kepala yang gede. Pas orang-orang itu, pengikut-pengikut Namrud, pengikut-pengikut ada pada zaman itu ingin sembahyang, ingin beribadah, menyembah patung-patung itu. Woi, siapa nih yang ngancurin patung-patung? Orang bilang, ini paling kerjaan si Ibrahim nih. Ibrahim memang kadang-kadang suka lincah juga nih anak nih. Akhirnya, Ibrahim, ente yang ngancurin itu patung-patung. Ente punya patung katanya Tuhan. Masa Tuhan kepalanya dibuntungin kagak bereaksi? Tanya yang gede no. Nggak mungkin. Nah, Anda saja tidak yakin, kenapa Anda menyembah dia? Rupanya sidang id yang berbahagia, keberanian untuk menyatakan kesalahan pada yang berbuat salah biasanya akan berujung pada sebuah sikap yang tidak bisa dipertanyakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga adalah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim berpuluh tahun belum punya anak. Akhirnya istri beliau yang bernama Sarah sampai berbilang begini, wahai suamiku, menikah lagi lah engkau. Wah, ini kalimat begini bisa bikin ibu-ibu nggak enak nih. Tapi memang begitu kisahnya. Beliau yang mendorong agar punya anak, nikah lagi. Akhirnya ringkasnya punya anak,
Anaknya masih baby, masih bayi, lalu Allah perintahkan beliau untuk melakukan sebuah prosesi perjalanan dakwah yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam sejarah, ternyata Siti Hajar itu sempat 3 kali menarik-narik gamis Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, akan engkau tinggalkan aku di tempat yang panas ini? Nah, Nabi Ibrahim belum bisa jawab. Cuman dia ngenes aja, ya Allah pengen punya anak, udah punya anak ditinggalin, diperintah sama Allah, nih gimana neranginnya. Jalan lagi, dikejar lagi. Pas yang ketiga baru ditanya oleh Siti Hajar, wahai suamiku, apakah perjalananmu hari ini adalah perintah Allah? Betul istriku. Karena perjalananku hari ini adalah perintah Allah, maka aku harus tetap berjalan. Baiklah kalau begitu. Ada sedikit sisa makanan atau seonggok makanan yang ternyata tidak cukup. Dan itu semua orang tahu adanya prosesi kelahiran atau terbitnya atau munculnya air Zam-Zam yang sampai hari ini sudah ribuan tahun tidak pernah kering. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air Zam-Zam ribuan tahun gak pernah kering. Saya dari zaman kecil suka hadir dekat-dekat orang nyembelih. Gak pernah saya dengar ada panitia ngeluh, aduh mau kurban sapinya habis. Gak ada. Berarti ini pelajaran penting buat kita. Kita sampai bagian berikutnya adalah mekanisme suro, kebiasaan bermusyawarah. Ismail, Babe dapat perintah untuk nyembelih, gitu. Nggak mentang-mentang datang firman Allah, sini nih, mana para lo nih, kampak lo. Nggak ditanya. Wahai Allah, tadi di rakaat kedua tuh, saatnya sukses aja gitu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Wahai ayah, kalau itu adalah perintah Allah, kerjain. Yes. Nah, sekarang mari kita tanyakan kepada anak-anak yang ada di sini, apakah ketika diajak subuh ke masjid, ketika diajak ayo jangan main handphone terus, sholat, menurut dugaan saya lebih banyak yang merengut, malah melotot, bawel, itu ada di sono, di negeri sebelah kiri. Kalau di lingkar Al-Mutakin anaknya pada soleh dan solehat. Disuruh berhenti main handphone. Terima kasih mama, saya akan sholat. Tapi kayaknya zong. Nah, sedang itu yang berbahagia, kita sampai kepada pembahasan kita tentang bab politik. Perbincangan kita hari ini mengantarkan kita kepada sebuah kesadaran, suka ataupun tidak. Ketika kita punya pemimpin yang bertakwa, yang beriman, yang berkhidmat pada Islam. Saya sering berikan ilustrasi. Jamaah yang berbahagia, apabila hari ini yang berkhutbah adalah Alfian Tanjung, yang orang ngerti ini beragam-ragam, nyerah saya nggak berani komentar. Tapi ketika Alfian Tanjung berkhutbah sebagai gubernur Banten, gimana Pak Sani? Kalau Ustadz Alfian Tanjung berkhutbah, baiklah para jamaah, hari ini kita dengarkan khutbah dari Dr. Alfian Tanjung sebagai gubernur Banten periode 2029-2034. Kira-kira jemaahnya rame nggak? Wah, penuh. Kenapa? Camat-camat pada takut kalau nggak mobilisasi massa, ntar dimarahin sama bupatinya. Nah, jadi hari ini kita buka. Untuk apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam politik seorang Ibrahim? Yang pertama adalah kepasrahan total kepada Allah. Saya mengajak para jamaah yang berbahagia. Politik itu adalah ilmu, politik itu adalah seni, politik itu adalah manajemen mengelola kekuasaan. Bisakah dibayangkan kalau kita umat Islam mayoritas, pemimpin kita tidak seiman, pemimpin kita tidak suka ke masjid, walaupun agamanya Islam, pemimpin kita hobi mabok-mabokan. Karena dalam pengalaman saya 4 tahun ada di daerah di luar Tangerang, ada beberapa oknum bupati yang setiap malam Ahad itu hobinya mabok. Bisa kebayang nggak nih kalau nanti wali kota Tangerang nggak disangka ternyata hobinya mabok tiap malam Minggu. Terlanjur udah kepilih. Ya, jangan sampai nyesel.
Untuk itu, sidang Id yang berbahagia, kita sampai ke bagian kedua. Kita harus mengerti bahwa bersama Allah mesti banyak kebaikan. Sampai ada aksi 212, itu kan gara-gara ada orang bilang jangan mau dibohongin sama surat Al-Maidah ayat 51. Surat Al-Maidah itu surat 5, ayatnya 51. Isinya apa sih? Wahai orang-orang yang beriman, dilarang kepadamu untuk memilih orang Kristen dan orang Yahudi sebagai pemimpin. Kata siapa tuh? Kata Allah. Enggak enak Ustaz, itu orang Kristen tapi kaya. Itu orang Kristen tapi baik. Belajar Quran. Al-Quran menyebutkan orang kafir itu di hati mereka fi suduruhum akbar. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, satu, jangan memilih pemimpin yang tidak seiman. Ada lagi yang kedua, jangan memilih pemimpin yang suka mempermainkan agama. Dikit lagi musim pemilu, kita mau mendengarkan banyak arahan, kampanye-kampanye. Lihat, kalau dia caleg, kalau dia calon bupati, dia calon presiden, calon gubernur, calon apapun. Lihat, kalau yang hobi nonton film porno dipilih nggak? Bagus Ustadz, sumbangannya banyak buat Masjid Al-Mutakin. Kalau yang kerjanya melakukan aksi-aksi kampanye, datengin goyangnya goyang. Nggak berani khotib ngomong, pokoknya goyang gitu Anda. Wah. Lah kalau dia aja hari-hari begitu, gimana dia mau membimbing orang? Sidang Id yang berbahagia, saya akan membuka tangis yang terpaksa kering air mata. Hampir banyak dari seluruh Indonesia, KUA ini sekarang pada nelan ludah. Seperti di Ponorogo, seperti di Jember, lebih dari 200 sampai 300 anak-anak remaja yang usianya 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun minta diizinkan nikah atau kawin. Kenapa? Karena udah bunting duluan. Tolong jadi perhatian, ini darurat akhlak. Belum lagi narkoba. Narkoba di sekitar Perumnas ini ada yang disebut dengan BD kecil. Di tiap-tiap gang, saya hafal ya, nggak boleh disampaikan di khutbah ini. Ya. Nah kalau kita pemimpinnya jiwanya berkarakter Islam, bagaimana Pak? Kemarin ada Kapolda Sumatera Barat malah jadi bandar narkoba. Bagaimana negeri ini? Maka dari itu kita pakai yang kedua, menolak pertolongan makhluk. Kuncinya adalah jangan hidup berhutang budi. Siapa orang berhutang budi, dia akan hilang nyali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya tidak melampaui batas dari yang diamanati oleh panitia. Yang ketiga adalah kemandirian. Contohnya masjid. Saya punya pengalaman keliling Indonesia selama hampir 40 tahun. Setiap masjid yang dibangun dengan sumbangan dari pihak tertentu dengan jumlah yang sangat besar, patut diduga masjid tersebut tidak akan pernah berani memanggil ustadz, ulama dan mubalik yang akan mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi buat Al-Mutakin pesan khusus buat sahabat saya Pak Sani dan kawan-kawan, kalau ada yang nyumbang nih 20 miliar. Tapi nanti jangan undang Bapak Bambang Suryan, jangan undang Alfian Tanjung. Ini sebut nih, jangan undang, pokoknya jangan undang semua. Yang undang yang lucu-lucu aja segala. Nah itu penting. Seluruh masjid-masjid besar di seluruh Indonesia dibangun dengan mewah dan megah, itu biasanya nanti akan ada pos satpam. Apalagi sekarang ada polisi RW. Wah, polisi kasusnya aja keurusan pakai ngurusin RW. Pak RW berhenti dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masuk bagian terakhir. Aspirasi umat Islam. Yang pertama adalah emansipasi bermasyarakat, emansipasi berpolitik. Kalau lagi khutbah jangan ngomong politik. Khutbah nggak boleh ngomong politik, tapi ente bagi-bagiin duit dengan gambar merah, dengan sapi yang mau disembelih, ente bagi-bagi nggak apa-apa. Enak kalau kata orang Jawa Tengah. Kita tidak boleh diam, karena curang dan uang telah jadi modal untuk orang bermain macam-macam. Saya adalah saksi pelaku. Saya ikut pemilu Pilpres atau Pileg tahun 2014. Ya, ini bukan kampanye, cerita pengalaman. Saya waktu itu masih
tinggal di sebelah sini, masih di sini. TPS yang milih saya, ini 195, ini 225, ini 95. Pas sampai di Kelurahan Cibudasari, 0 semua. Itulah Indonesia. Kenapa bisa hilang Ustadz suaranya? Tahu deh, banyak tuyulnya, habis kotaknya kardus. Ya. Di Jakarta Timur aja pemilihan ketua RW, kotaknya pakai mika, digembok. Ini secara nasional kotaknya kardus, tinggal digunting dikit, ganti isinya. Ini permainan-permainan yang tidak bisa dibiarkan. Emansipasi artinya kesetaraan. Jangan orang mau bermain curang, kita belum apa-apa disalahin. Lihat tuh di dekat Masjid Nur Rahman, cuma ada satu spanduk, warnanya merah. Kalau yang lain kagak boleh. Kalau yang warna merah boleh dipasang. Enak banget loh. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, membangun masyarakat yang bertauhid. Masyarakat yang bertauhid cirinya satu saja, yaitu takutnya hanya kepada Allah. Tidak takut kepada siapapun. Dan saya acung jempol buat ibu-ibu. Di seluruh perjalanan dakwah saya kemana-mana, seperti penghancuran Masjid Thayyibah pada tanggal 10 Mei tahun 2010 di Medan, itu yang menghadang Delco, yang menghadang traktor, yang menghadang brimob bersenjata, itu emak-emak. Jadi ibu-ibu adalah benteng. An-nisa imadul bilad, wa ma saluhatul bilad, wa ma fasadatul bilad. Sidang Id yang berbahagia, hari ini saya umumkan bahwa kita menghadapi tahun 2024 harus memilih partai yang diisi oleh orang-orang yang akan membela agama kita. Jangan sekedar dikasih sembako, dikasih amplop, lo seneng sehari, sengsara 5 tahun. Ibu-ibu juga mulai begitu. Jangan pernah mau pilih orangnya, cari orangnya, pahami karakternya. Jangan seperti sekarang di DPR RI ada 200 lebih kader-kader PKI di dalam. Kenapa bisa banyak di dalam sampai 200 orang anak-anak PKI, cucu-cucu PKI, dan titisan DNA herediter PKI? Karena mereka dibiayai oleh Karmel Budiarjo dari Perancis, Ibrahim Aidit dari Eropa Timur. Seluruh diaspora PKI sekarang membiayai gerakan mereka. Maka saatnya Umar menyadari matinya guru-guru kita, dilarangnya kita menggunakan karpet di masjid-masjid hanya untuk umat Islam. Di rumah ibadah lain tidak. Agama lain yang ada di Bali di saat kita sedang sadis-sadisnya, sedang sengak-sengaknya COVID, mereka bisa mengadakan acara ribuan orang, 35.000 orang tanpa masker, tidak diapa-apakan. Tapi kalau umat Islam salah dikit, ustadznya diuyang-uyang. Ada yang lucu di sono di Aster. Pada jamaah di Aster itu ribut ketua RW sama ketua pencit. Apa kata ketua RW? Belajar agama di mana Pak Ustadz? Sholat kok dijarak-jarakin begitu. Jadi yang kepengen sholatnya rapat Pak RW-nya. Aneh bin ajaib, itulah Indonesia. Yang terakhir, mempedomani arahan Allah, Al-Quran dan Sunnah. Jadi Allah mengerahkan pada kita, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan simpulkan dan kita berdoa, semoga hari ini seluruh warga RW 12, RW 13, RW 14, kita akan mendengar bahwa nanti caleg yang terpilih, bahwa nanti calon siapapun yang terpilih, dia adalah orang yang dikomando oleh masjid-masjid yang ada di seluruh Banten. Sehingga masjid sebagai pusat peradaban, masjid sebagai pusat komando umat, jangan sembarangan milih, sehingga nanti kita nyesel milihnya sembarangan, susahnya semuanya. Kesimpulan pertama, Nabi Ibrahim merupakan bapaknya para nabi dan teladan sepanjang sejarah. Namanya tercantum dalam bacaan sholat. Bapak lagi sholat kan disebut-sebut Nabi Ibrahim kan? Bayangkan tidak mungkin ada orang yang tidak pernah melafazkan kalimat Ibrahim. Memang nama Ibrahim adalah nama yang diabadikan karena dia adalah Abul Anbiya. Yang kedua, umat Islam meneladani beliau sesuai dengan Al-Quran dan arahan Rasulullah. Dan yang pasti, orang-orang yang meneladani nabi-nabi, para rasul,
dalam kisah ini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia akan selamat dunia akhirat. Kita song-song tahun politik 2024. Umat Islam pilih yang Islam, yang belain Islam, yang sayang sama Islam. Kembali kita gelorakan, umat Islam juga punya hak untuk berpolitik. Jangan takut berpolitik. Siapa yang ngelarang berarti dia nggak ngerti cara bernegara. Mari sama kita berdoa, semoga hari ini kebersamaan kita, keberanian kita akan ditumbuhkan Allah untuk tidak membiarkan orang-orang kafir, orang-orang Cina, mereka seenaknya ngabisin tanah rakyat. Dari ujung Pamulang, Tangerang Selatan, sampai Tanjung Kait, Tangerang Utara, 84% sertifikat tanah sudah di tangan mereka. Ini tidak bisa kita biarkan, karena satu waktu kita pasti mati. Dan kalau kita mati, anak kita ada dalam cengkeraman mereka. Mata buduna min ba'di. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terima kasih ya Allah, pada hari ini kami masih bisa sholat kembali di tanah lapang sebagai bentuk syiar bagi kaum muslimin. Berikan kepada kami kesempatan ya Allah untuk melihat pemimpin-pemimpin kami yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, baik akhlakul karimahnya, dan sayang pada rakyatnya. Periode ini sudah 14 kali BBM naik. Sudah banyak barang-barang dibuat tidak mampu rakyat membelinya. Dan banyak kejadian-kejadian yang sangat tidak adil. Pemimpin-pemimpin Islam lebih dari 3.000 orang dalam penjara. Umat mayoritas tapi tertindas. Umat mayoritas tapi bermental minoritas. Umat mayoritas tapi tidak pede dengan identitasnya. Pagi ini kami mohon ya Allah, dengan semangat perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan bakti seorang putra Ismail alaihissalam, dengan istri solehat yang dimainkan oleh Hajar dan Sarah, jadikanlah di sini semua bergabung bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang soleh dan solehat. Kami mohon tolong ya Allah agar Indonesia bisa memiliki presiden yang saleh, presiden yang sayang pada rakyatnya, yang tidak mengikuti kemauan Partai Komunis Cina, tidak mengikuti imperialis kolonialis yang berurusan dengan Zionis bintang David maupun bintang merah dan palu arit. Ya Allah yang Maha Rahman, jadikanlah kami hamba-hambamu yang hanya menyembahkan diri kepadamu. Kalaulah pagi ini masih bersemayam takut di hati kami, cabutlah rasa takut itu ya Allah, agar kami berani karena Engkau ya Allah, kami berani karena benar ya Allah. Kalaulah ragu itu hal yang bersemayam di hati ini, cabutlah ragu itu ya Allah, agar kami yakin siapa orang yang membela agamamu pasti Engkau akan menolongnya. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin di seluruh belahan dunia. Saudara kami di Palestina, di Eritrea, di Somalia, dan di berbagai gerakan-gerakan umat Islam seluruh dunia. Tahun 2009 terjadi pembunuhan dan pembakaran 2.000 muslimin di Gujarat oleh orang yang bernama Narendra Modi, yang sekarang dia telah sedang menjadi Perdana Menteri India. Dia membakar satu kampung, mati 2.000 orang terbakar dan dibakar. Itu ditayangkan oleh BBC London selama 59 menit bagaimana proses pembakaran itu. Kami pun ya Allah mendengar bagaimana kaum muslimin di Uighur Xinjiang sampai Desember 49 jumlah mereka masih 13 juta. Hari ini jumlah mereka tinggal 46%. Mereka dibunuh ya Allah. Rumah-rumah mereka ditraktor ya Allah. Kami ingin apa yang terjadi di tempat lain tidak terjadi di negeri ini.
Berikan kesadaran sejarah buat masyarakat. Tidak membiarkan anasir-anasir PKI berkuasa agar kami memenangkan partai-partai dan calon-calon pemimpin yang bertauhid. Ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, kami mohon tolong. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya Rabbi ij'alni laka zakara laka rahaba laka mitwa'a laka muhbita ilaika awahamuniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami, lindungilah kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.